Teman-teman, saya mohon maaf sebelumnya karena lama tidak mengupload video. Bukan berarti saya vakum, tapi melainkan ada sedikit beberapa masalah di Dulatif Channel yang harus saya urus, yaitu memori kameranya rusak, guys. Jadi file-file yang udah saya syuting dengan narasumber itu hilang semua. Jadi terpaksa 2 bulan vakum untuk syuting sekitar 2 bulan ya, tapi alhamdulillah file-file itu sudah kembali meskipun tidak sepenuhnya kembali ya. Contoh pada episode hari ini, jadi itu cuma satu angle aja yang kembali, guys. Jadi saya mohon maaf atas ketidakkenyamanannya. Buat teman-teman yang senantiasa menanti Dulatif Podcast, terima kasih yang sudah mendukung. Kita langsung tonton episode podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dulatif Podcast bersama saya Dulatif. Hari ini kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang sangat tampan, guys. Waduh, lo mampu kok ketampan. Beb, Habib. Saya Beb. Alhamdulillah. Habib Hamdi bin Smith. Engki. Bener ki, Beb? Bener. Bin Smith. Dari asal mana, Beb, sampean yang Beb? Asalnya saya ini Bangkalan Madura. Bangkalan Pesalaken. Pesalaken. Kemen ya? Masuk Tembangan. Oh. Yang masuk gang. Kalau tahu bakso tenis, ya, dan bakso tenis pas. Oh, asli Bangkalan Kota beliau ini. Asli Bangkalan Kota. Oke. Ini benar ya, marganya Smith ya, Beb? Ya, marganya bener. Smith. Oh. Apanya Habib Bahar, Beb? Dari semua repot dari saya. Habib Ya. Bahar bin Smith kan pada Beb nih, Beb? Habib Bahar itu saya masih ponakannya. Yang semua jauh. Semua jauh gitu, Beb? Oh, enggak. Cuman deket sama beliaunya. Enggak, saya menanyakan ini sebagai orang awam saja, Beb ya. Marga Smith ini maksudnya kan marga itu ada tingkat-tingkatannya ya? Kalau tingkatan sih marga ini tidak ada, cuman runtutan awal mula asal lebih tua mana marga yang lebih lahir itu ada. Boleh dijelaskan, Beb? Kalau marga yang paling tertua yang saya tahu itu namanya Maulad Dawila. Tapi kalau yang saya sendiri itu bin Smith itu saya kurang tahu. Nomor berapanya itu tidak tahu. Intinya dari runtutan nasab masalah marga itu banyak. Banyak, Tangki. Banyak. Oh, oke. Nama lengkap sampean? Nama lengkap saya Muhammad Hamdi bin Smith. Oh, keren. Sesuai sama orangnya ya, guys. Cik gentengnya mana-mana. Masih bujang, Beb ya, katanya, Beb ya? Iya. Umur berapa, Beb? Penjenengan, Beb, kalau boleh tahu, Beb? Umur saya masih muda, saya 15 tahun. Berapa? Umur 23. Emang masih muda, guys. Masih muda, emang muda. belum waktunya untuk menikah mungkin. Iya. Oke. Nah, Beb, siapa ya yang nggak tahu Habib ya? Habib kan sekarang aktif di Gambus ya, Beb ya? Selawat ya, Beb? Ya, Solawat. Tepatnya Solawat ya, Beb ya? Tapi Habib ini terlepas dari pencapaian atau kesuksesan yang sekarang, Habib itu katanya dulu itu pernah kerja susah, Beb, katanya, Beb. Pernah nguli dulu. Bener ya, Beb ya? Iya, pernah. Boleh diceritain, Beb? Dulu ya karena saya dulu mondok di Malang itu di Pondok Darut Tauhid 8 tahun. Terus pindah ke Situbondo, Ki Khalil As'ad 2 tahun. Jadi total 10 tahun lah. Setelah itu saya melalang buana. Ya, cek semongkuna cak maturana itu nyari pengalaman, abolang. Cak gaul itu abolang. Jadi ya entar nyari kerja, cuman saya ada niat nyari kerja ke BBC, kayak nyari pengalaman. Jadi ya seperti itu sudah. Ya susah pahitnya, manis enaknya itu saya sendiri yang merasakan. Ya nguli, ya mebel, ya ngelas, ya apalah macam-macam lah. Serius, Beb? Nguli Iya. itu pernah? Nguli apa? Nguli saya pernah nguli
semen. Nguli semen pernah, nguli beras juga pernah. Di mana itu, Beb? Itu ngulinya saya kalau tidak salah seingatnya saya itu di daerah Surabaya. Surabaya sini, Surabaya. Oke, sampean itu kerja karena itu untuk biaya pendidikan atau emang Enggak, kenapa? Apa emang sudah lulus dari pondok. Heeh. Sama orang tua saya disuruh kuliah, tapi saya tidak mau. Mm-mm. Karena saya juga ada niatan untuk kuliah. Jadi daripada saya kuliah karena terpaksa menghabiskan uangnya orang tua, tapi saya pun tidak jadi apa-apa, lebih baik saya cari kerja. Jadi ya kerja, saya niat kerja itu tapi buat pengalaman sih. Pengalaman aja. Ya sekalian hasilnya bonusnya ya uang kan. Jadi ya buat keseharian saya. Orang tua tahu? Orang tua ya tahu sedikit. Sedikit. Dimarahin tapi, Beb? Enggak. Karena asal halal kan aman. Jadi kerja itu memang untuk pengalaman berarti? Untuk pengalaman. Biar tahu susahnya kerja, biar tahu capeknya kerja, biar tahu juga ruwetnya nyari uang. Jadi biar saya juga bisa merasakan. Nah, ketika saya di posisi seperti ini, ya alhamdulillah Allah ngasih saya di posisi menjadikan saya menjadi di posisi ini. Ya, meskipun saya ada di posisi ini, tapi saya tidak pernah memalingkan buang muka atau memalingkan hati kepada orang yang ada di bawah. Jadi ketika saya memandang orang yang ada di bawah itu, ya saya tuh merasakan engkau ini pernah ya posisi nggak dia. Jadi saya semua orang itu minta ke saya kasih. Karena saya pernah merasakannya. Pernah. Jadi saya belajar untuk merasakan apa yang mereka rasakan. Belajar hati supaya bisa tidak hanya hati itu kita pasrahkan untuk merasakan apa yang harus kita rasakan, bukan. Tapi merasakan apa yang mereka juga rasakan. Menempatkan hati seseorang kepada diri kita sendiri. Oke. Keren. Beb, katanya sampean juga ikut komunitas. Komunitas apa, Beb, kalau boleh tahu, Beb? Komunitas Pendaki Bangkalan Madura, KPBM. Itu saya dulu ikut sebelum saya seperti ini. Ya, karena burlebur cak kancaan. Atau mau bensetong gancah ngacek ke komunitas sana. Karena saya tak lebur ke gunung, gara-gara masuk ke sana lebur ke gunung. Ke gunung kemandiman. Ya, hal positifnya banyak kita dapatkan. Ya, untuk melestarikan alam, untuk melestarikan kebersihan juga, menjaga kebersihan di alam itu. Ya, juga kalau dilihat dari sisi syariatnya juga, Allah menciptakan begitu besarnya dunia ini dengan banyaknya gunung, dengan indahnya alam. Masa kita tidak mau melihat? Kan bisa kita melihat. Ketika kita memandang sesuatu hal yang indah di dunia ini, maka kita untuk disarankan membaca bacaan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah, begitu besar ya Allah Engkau ciptakan dunia ini. Lalu kami memandangnya dan menikmatinya. Oh, keren. Saya nggak pernah, Beb, naik gunung, Beb, soalnya, Beb. Makanya ke gunung, Ben. Katanya perjalanan naik gunung itu penuh apa ya, Beb? Perjuangan katanya, Beb. Penuh dengan sifat perjuangan. orang itu katanya bisa tahu dari situ ya, Beb? Bisa. Leso dikit kan asaro. Ya, orang yang saya tak leso, ya mungkin dia capek tapi dia tak mau, tak ada asaro. Ya memaksakan, dia memasrahkan. Karena di dalam perjalanan naik gunung itu susah, capek, sakit kepala, pokoknya semua bercampur aduk. Tapi ketika nyampe di atas sana, rasa capek itu akan terbayar oleh keindahan alam yang kamu lihat di atas sana. Itu. Oke. Nah, untuk sampean kenapa? Apa yang bikin sampean memutuskan untuk dari anak-anak kekinian ya, Beb, ya, naik gunung sampai sekarang fokus bersolawat? Rekan menetik apa ya? Selawat. Ya, aslinya tak menetik solawatin. Cuman dipaksa sama teman-teman saya, dipaksa sama saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, orang tua saya. Karena saya diberi kelebihan oleh Allah dengan suara.
Lalu niatnya saya itu malah saya tuh kepinginnya terus jadi penyanyi. Ya teka tak nyanyi sampai viral jadi norok KDI kayak orang lainnya. Kayak Irwan Ya misalnya. kayak Irwan itu karena saya tidak bisa seindah suaranya beliau. Ya tapi lah setidaknya saya bisa memberikan suara supaya orang itu bisa menikmati juga. Ya teka ada nyanyi nang VKV. Saya malah kepinginnya kayak gitu. Mak bisa tembus ke Sulawatan. Jadi ketua malah ya. Ya bukan jadi ketua lah. Intinya menjadi bagian dari lingkup dunia persolawatan. Selawatannya apa Beb namanya Beb? Kalau majelis solawatnya itu saya tidak punya majelis, cuman setiap majelis selalu minta kadang-kadang kalau ada acara itu minta untuk bintang tamunya saya seperti itu. Saya tidak punya majelis, cuman cek semongkuna bahasa gendek-gendek ya bahasa tuan ini. Saya tidak punya majelis tapi semua majelis itu punya saya. Oke, lebih keren itu malah Beb. Ada di mana-mana Beb. Iya. Paling jauh kemana Beb? Untuk ini ya paling jauh pernah ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah? Iya, Jawa Tengah. Daerah Sragen. Pantesan tadi sampean kan sempat bilang pengen jadi penyanyi. Iya. Saya pernah lihat itu videonya sampean itu nyanyi live musik ya. Iya, Iya. nyanyi level C. Enak Beb suaranya Beb. Ya, jadi apa? Manusia itu kan tidak harus punya talenta itu hanya satu saja. Kalau bisa manusia itu setiap manusia itu per orang itu kalau bisa bermulti talenta. Jangan hanya bisa bersuara, bernyanyi di selawatan saja. Kalau menurut saya sih ya. Jadi saya tuh kalau saya sendiri pribadi dari dulu memang suka yang namanya seni dan musik. Apalagi terlebih-lebih seni musik sendiri. Saya lebih suka. Ya entah itu dari genre reggae, genre rocker, genre metal, genre solawat, genre pop, semua saya suka. Genre Arab, suka. Jadi saya belajar, saya pelajari satu persatu. Dan saya suka memang. Sambil lalu menjadikan dakwah di situ juga ya. Ya, dijadikan dakwah saja. Dakwah juga. Jadi ya yang namanya dakwah itu kan tidak harus dakwah itu naik ke atas panggung berceramah. Tidak harus seperti itu. Justru dakwah itu ketika kita belusukan, semoga bahasan belusukan, cak-kancaan sambil diselipkan sedikit demi sedikit ilmu agama. Biar teman-teman kita itu tidak semua kayak gitu. Kayak di komunitas itu mungkin dulu di komunitas itu banyak yang rusak ketika saya pertama masuk komunitas itu. Banyak yang ngeslot. Ya, banyak yang ngeslot, banyak yang minum, banyak yang aduh karena tibi lah. Iya. Karena di dalam komunitas pendaki itu bercampur. Ada mantan maling, beda mantan jambret, beda gila. Pokoknya bercampur intinya. Jadi ya cak semongkuna saya masuk ke sana dulu saya tidak tahu apa-apa. Ketika saya jadi seperti ini, saya ingin juga mengajak mereka gitu. Ya alhamdulillah, lambe lebur orkes anak-anak komunitas setiap ya cek solawatan kepilih. Biar setidaknya lah sedikit lah, walaupun mereka tidak bersama, ketika tidak bersama saya mereka mau orkesan mau apa silahkan, saya tidak mau melarang. Tapi kalau sama saya ayo norongko be. Coba pada bi norongko be ayo. Jadi setidaknya mereka ya oleh lah pahala tengah titik. Dan tanpa ada paksaan kan? Tanpa ada paksaan. Oke, nah Habib juga katanya punya komunitas musik ya sekarang ya? Bukan punya saya sih. Ini semacam komunitas tapi bukan komunitas. Kita menyebutnya ini adalah keluarga. Oke. Karena di dalam situ bercampurnya juga orang-orang. Jadi ada ya sama lah mantan preman. Karena di dalam keluarga ini hanya ya sebagian oneng tahu tentang agama, sebagian juga mantan bejat.
Seorang mantan reng meleng. Jadi bercampur dari satu. Jadi kan menyatukan banyak hati itu menjadi satu hati itu susah. Jadi dibangunlah kita menjadi keluarga. Namanya keluarga Kasokan. 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 Mengusung tema budaya ya, Beb? Tema budaya dan seni musik. Jadi Kasokan ini di dalam itu visi dan misinya adalah supaya kita melestarikan, kita ini ingin melestarikan kebudayaan Madura. Terus ingin melestarikan juga bahasa-bahasa Madura. Karena yang saya pandang dari sudut Bangkalan, terutama dari kota saya sendiri, mungkin sekitar 30% orang yang berbicara berbahasa Madura halus. 70%-nya itu hede, kakek, ya pokok cak kasar lah. Jadi saya tuh kepingin melestarikan, kepingin memberitahu kepada mereka supaya mereka juga ingin tahu dan ingin belajar bahasa Madura halus itu engki punten itu seperti apa. Karena supaya biar tidak hilang. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin menurunnya sesepuh-sesepuh di Madura, semakin hilangnya kebudayaan Madura. Jadi kalau bukan kita para pemuda, siapa lagi? Betul. Berarti Kasokan ini liriknya itu pakai bahasa halus Madura. Liriknya pakai bahasa halus Madura. Untuk syair sendiri, Beb, apakah cover atau memang syair emang originalnya dari Kasokan? Untuk syair ada yang kita ambil dari seratan-seratan pujuk-pujuk di Bangkalan. Ada yang kita ambil seratan dari hadis ben Al-Quran. Ada yang kita ambil seratan dari perkataan Syekh Holil. Itu yang ngarang dari guru kami semua di dalam Kasokan itu Yai Fauzi dari Kepang. Dari Kepang. Ya, Kepang. Sudah ada berapa lagu di situ, Beb? Kalau boleh tahu. Aslinya banyak, cuman yang baru dirilis di YouTube itu cuma sebagian. Ada YouTube-nya? Ada YouTube-nya. Makanya di follow Kasokan ID. Kasokan ID, linknya tak taruh di deskripsi ya, Beb. Siap. Izin ya, Beb. Okay. Jadi buat teman-teman kalau mau nonton Kasokan ya, pengen tahu seperti apa, bisa tonton, linknya ada di deskripsi. Siap. Nah, Beb, Kasokan ini bisa datang ke Orange ya, Beb? Kalau misalnya kan, kalau gambus, KD gambus atau Selaweten, Kasokan ini masuk juga, Beb? Bisa. Tapi kami sendiri memang karena di dalam Kasokan ini banyaknya personil ya. Salah ada banyak personil, ki alat musik itu raja. Gamelan, bonang, gong sejarah aja. Jadi orang itu kadang bingung. Tak apa ya, pakai bahasa Madura nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, Beb. Jadi orang itu kadang bingung. Ada banyak orang alat itu banyak, berempat ngonceng Kasokan. Ada banyak yang tanya ke saya, berapa? Ya saya bilang, kalau kami ini tidak pernah target di dalam, kalau yang mengundang silahkanlah ngundang. Kami tidak pernah target. Ya yang mengundang ya silahkan. Ya, pokok ngakan saya bilang. Pokok lah ngakan lah. Anak-anak ngakan itu wis lah aman. Jadi bisa berarti ya? Bisa. Jadi malelo gambus setok kan biar ada saingannya Kasokan kan, terobosan terbaru di Madura apalagi kan emang nggak ada kayaknya, Beb. Musik tradisional itu, Beb. Gamelan ya kan? Karena dakwahnya Kasokan itu kan bukan hanya di seni musik saja. Ada yang dari kaos. Oh, apa itu, Beb? Tulisannya, Beb? Ini jaga tengka sopaje tak langka. Jaga tengka sopaje tak langka. Ini kan ada fotonya orang kayak gini. Jadi kalau mau lewat yang lebih sepuh, amit. Mau lewat yang lebih muda pun tetap amit. Itu juga salah satu bentuk dakwah nggak, Beb? Salah satu bentuk dakwah. Kenapa? Karena ketika saya memakai ini, ketemu sama orang Madura, baca, oh iya, mengingatkan. Walaupun seumpama mereka sudah tahu, jago tujuh ketingka, tapi ketika melihat ini kan mengingatkan, oh iya, jaga tingka. Teringat kembali. Gitu. Iya, karena
filosofi Madura ini terkenal dengan yang namanya tingkah. Nomor satu, Madura ini terkenal dengan tingkahnya. Jadi tingkah laku, adab, akhlaknya orang Madura ini kalau bisa dibilang nomor satu se-Indonesia. Karena memang mengutamakan tingkah laku, akhlak dan adab orang Madura. Jadi mon tadi ada yang kena, eko jaring bodoh mana Madura. Hanya kan kayak bahasa orang Blater. Blater pun itu ketika saya membaca filosofi Blater, saya pernah nanya ke salah satu sesepuh Blater. Bahasanya mereka itu membahasakan seperti ini. Blater ini bukan orang yang sok bener orang yang paling jago, orang yang paling bengal, orang yang paling gendek, bukan. Orang Blater nih, orang yang bisa ya cek bekerempet, orang yang bisa memberikan solusi de orang yang andi masalah atau orang yang andi sesuatu. Saya kata lo, orang setingkana lebur de orang lain. Mun orang andi tingkah, teka orang yang paling jago sekalipun, tapi orang di depannya orang itu atengka, andi tengka, amet, duduk, agelenon, tak langkong, nyabis paring. Itu yang dikatakan orang Blater. Tapi yang diartikan orang Blater pada zaman sekarang bahasanya orang paling jago, orang si bengal acarok, selongor, ya kan? Iya emang. Karena bahasanya sampai senggol bacok itu bener yang Blater. Kalau menurut saya yang bodoh. Kalau menurut saya pribadi ya, orang yang para salah titik lah ya carok lengan ke arek. Apalagi arek itu ada filosofinya juga. Gimana itu, Beb? Boleh, Beb. Boleh, Beb. Orang Madura ini tak kira ngangka arek kecuali telok hal. Yang pertama, ring sepona ganggu. Yang kedua, guru tolang. Tahu guru tolang? Guru ngaji. Ganggu. Yang ketiga, mon rajin ganggu. Filosofinya arek itu. Kalau sekarang kan enggak. Salah titik yang jalan kun berak salah markir. Sekarang jadi banyak, Beb. Gak cuma 3, Beb. Bukan nomor 4 kelebunan. Ya kan, Beb? Ya nggak, Beb? Iya. Ya, terus jatuhnya ke politik, Beb, malah, Beb. Repot deh, Pak. Repot, Beb. Ya seperti itulah Madura. Karena filosofinya aslinya arek celurit itu ya itu filosofinya. Tak kira ngangka arek ring Madura kecuali telok hal. Hanya itu saja, orang tua, guru tolang, raji. Tak lebih dari itu. Kalau sampai orang tuanya diganggu, ya kau tunggang ke arek. Karena itu adalah sebuah harga diri. Harga diri seorang anak ketika orang tuanya dilecehkan ataupun direndahkan di hadapan orang. Oh, guru tolang. Guru di mana orang tua kedua kamu yang selalu mengajarkan kamu tentang agama, tentang ilmu dunia, ilmu akhirat. Lalu dia direndahkan di mata kamu ataupun di mata orang lain. Apakah kamu terima? Kan tukang ke arek ada. Betul. Mau gue kan orang guru. Tapi kalau ya murid. Seperti itu. Saya kata lo raji. Kamu punya istri. Ketika istri kamu digoda sama orang lain. Apakah kamu terima? Enggak lah, jelas. Ya. Jadi kau tukang ke arek. Seperti itu saja. Makin takut harus tangki. Makin takut kau tuh harus. Bismillah. Sekarang tuh nambah banyak. Margena ngangka arek nih kan. Aduh. Semakin banyak, Beb, margena. Manajen banyak boleh. Cara bi itu lebih. Jangan kan itu. Keng masalah parkir biruat. Betul. Sudahlah. Tapi ya mau gimana lagi, Beb? Emang itu yang dikenal dari Madura untuk bagi orang luar, Beb. Orang luar melihat itu yang dikenal Madura ya itu. Yang seperti itu. Karena selain besi ya. Aduh. Selain itu apa? Coran mana yang Madura dengan besi, cara besi. Iya. Besi. Iya, selain itu, Beb. Ya mungkin ya cek namanya orang Madura ya. Memang orang Madura ini terkenal dengan tersinggungnya, gampang tersinggung orang Madura ini. Jadi ya mungkin
dengan hal ketersinggungannya itu, makanya selalu titik ngekak arek. Ya kalau kita orangnya selalu berlapang dada dan selalu mengalah sama orang, insya Allah tak kira. Alhamdulillah saya enggak. Walaupun saya punya salah sama orang, ya saya asap orang. Meskipun saya benar sekalipun, ya saya asap orang. Karena mengalah itu bukan tentu, belum tentu kita kalah. Mengalah untuk menang. Semongkona bahasa maturan ini, Olar senanca, olar senyorot, bene keng setako, ngalah setan ke benanca. Begitu. Ti ngalah maber, lo mau maber ki pakune tongko aki, ya semua orang nale. Betul. Kembali lagi ke Beb, tengka dan solawat. Apakah musik apa tadi? Kasokan. Kasokan itu juga berdakwah tentang tengka itu tadi, Beb. Apa menyampaikan hal-hal itu, Beb? Tentang kan solawat ya? Iya. Kan bersolawat juga kan di itu kan? Nah, apakah syair-syairnya itu tentang tengka juga? Iya. Ada juga. Membahasakan tentang tengka juga ada. Itu di salah satu judul musik di Kasokan itu namanya Ngemoti Lalampa. Oke. Itu ada membahas tentang tengka. Tengka ada orang, tengka ada ring sepo. Karena kita sudah memberikan itu, tinggal kita lakukan saja. Cek semongkuna bahasa kita itu lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa lisan itu bahasa gerakan itu lebih bagus dan lebih baik daripada bahasa lisan. Karena percuma kita keluar kita nih kau jaga tengka, tapi abang tibet nanti tengka. Ataupun kita aja jaga tengka, tapi kita sendiri juga ya seperti itu juga. Jadi lebih baik tidak usah bicara tentang tengka, tapi supaya kita sendiri yang jaga tengka supaya orang bisa menilai. Nanti kan orang ini tengka. Tak perlu kita ini harus jaga, tak perlu. Cukup dari kita sendiri, belajar dari kita sendiri. Berarti Kasokan menyampaikan hal itu juga menyampaikan hal itu juga. Dan juga ya kita juga melakukan sendiri, mengamalkan juga. Oke, kan zaman sekarang Beb berdakwah itu harus kreatif ya Beb ya. Harus kreatif. Ya kan zamannya sekarang itu teknologi memang semua apa-apa sosial media Beb ya. Ya. Harus kreatif entah itu apapun caranya. Saya setuju tadi Beb sampean bilang berdakwah itu lewat tongkrongan, teman. Nah, Habib ini kan kece ya, nggak kayak Habib-Habib lainnya Beb, maksudnya Beb. Kece kekinian berbaur ke masyarakat, mungkin anak-anak tongkrongan itu netral ke Habib. Nah, nggak ada komen apa gitu Beb tentang Habib lain mengenai sampean misalnya. Maksudnya ini? Maksudnya gini Beb, misalkan sampean kan bergaul ke manapun kan, nah, apakah ada komenan dari Habib-Habib yang lain, rekan cek terlalu deh iya, apa gitu, apa gimana? Soalnya gini Beb, Habib itu kan tanggung jawabnya besar Beb. Fit Beb sarang kula mana bimeleng paling reng tua setodus tangki. Soalnya kalau Habib itu tanggung jawabnya besar. Paham ya Beb ya? Nah, ada nasihat mungkin dari ini? Ya, sebenarnya ketika saya nongkrong sama teman-teman itu, ya cek saya apa lo nggak benih cak kaca sih gena saya. Emang saya libur apa lo menjaga kaca sih tak gena. Silakan meleng, karena memang saya asik. Saya pun belajar tentang kemalingannya, bukan nyoba ya. Iya. Mereka menceritakan, jadi saya tahu. Teka engkau tak nyoba, engkau tahu. Gitu. Ya mereka pun juga nanya tentang saya, nanya ke saya tentang agama itu seperti apa, Beb. Tengka ini gimana, Beb. Jadi saya tuh libur kumpul di sana, ya memang seperti itu, supaya saling berkontribusi lah. Nah, kayak sekarang saya nanya tentang kamu tentang podcast kamu, ya kamu pun nanya ke saya tentang kehidupan saya, ya sama seperti itu, berkontribusi. Cuman ya mungkin sebagian di para habaib itu memang banyak yang ngomongin ke saya. Cok terlalu apa lo bener ngaruh deki orang ngajari. Saya bilang saya ngumpul sama teman-teman seperti itu, saya taruh kehabiban saya. Gentong ngaki.
Oke. Anggaplah kau benih Habib lah. Kau apa orang bi heda, bi kakek, bi sampean ajunan. Saya mau ngumpul sama kamu, jangan anggap saya Habib. Aku aja pevulgar, asik, penyaman. Sinilah. Saya lebih asik kayak gitu. Setiap saya berkumpul dengan seseorang, saya selalu menggantungkan kehabaiban saya. Karena saya sebenarnya tidak butuh sama Habib itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Rasulullah sendiri pernah berkata seperti ini. Laisal fata may yakunu kana abi. Katanya Rasulullah, jangan pernah engkau bangga karena siapa keturunanmu. Siapa ayahmu, kakekmu, datukmu. Oh, engkau anak kelebun. Oh, engkau anak pejabat ria. Oh, engkau anak ria. Jangan pernah kamu bangga. Katanya Rasulullah, ha'anaza, inilah aku. Lihatlah diri kamu sendiri. Apakah kamu bisa seperti datuk-datukmu yang dulu? Apakah kamu bisa meniru mereka? Jangan kamu cuma mengandalkan mereka saja, tapi kamu harus tiru mereka seperti apa. Jadi saya sebenarnya ya bukan tidak butuh sama kehabaiban. Saya pun juga merasa berat sama Habib. Kehabaiban saya ini berat. Kenapa saya berat? Karena tanggung jawab saya pun juga besar. Ya ketika saya melakukan dosa, saya dapat double. Mohon mbak, anak dosa paling oleh setong kau dua. Tapi mohon pahala yang menang kau ke. Ben setong kau dua. Iya ki. Tapi mengenai itu saya pada ruwet ki ya. Ya tak nyaman, ya nyaman nih kocak nyaman, tak nyaman nih kocak tak nyaman nih. Ya seperti itulah kehabaiban. Bang berat, ujiannya juga berat, pembawaannya juga berat. Salah bicara pun saya pasti dikomen. Iya. Itu saja. Iya, makanya saya menanyakan hal itu karena tanggung jawabnya kan beda, Bib. Ya. Gitu loh. Memang beda. Jadi sampean itu juga salah satu caranya sampean untuk berdakwah di lingkungan itu kan ya? Ya. Agar netral ya? Ya, supaya netral, supaya ya emang saya pun juga pribadi suka lebur cakan-cakan seperti itu. Oke, nah Habib, kalau ngomongin selawat ya, selawat itu kan sekarang itu sudah banyak ya, sudah banyak genrenya pun juga sudah banyak. Ya. Penontonnya juga sudah mulai aneh-aneh Bib sekarang ya Bib ya. Nah, aku mau ngomongin tentang selawat nih Bib. Ya. Memang penontonnya itu sekarang memang lumayan aneh juga Bib. Anehnya gimana? Anehnya gini Bib, kalau cak kasar Bib, sudah tidak berselawat lagi di tempat itu, tapi melainkan lebih ke mirip konser. Sampai joget-joget, mohon maaf ya, memang ada. Iya. Sampai joget-joget, sampai berdiri. Padahal syair-syairnya itu tentang selawat, tapi dia sambil joget, Bib. Gini. Gimana ya, Bib? Jadi namanya juga apalagi terkhusus lebih-lebih Bangkalan ya. Iya. Karena Bangkalan dulu terkenal dengan orkesan. Dulu kan orkesan, sebelum sholawatan orkes, apa-apa orkes, sedikit-sedikit orkes. Pindahlah ke sholawatan. Orkes menghilang, sholawatan pun makin melebar. Jadi orang-orang yang sering ikut orkes, otomatis pindah ke sholawatan. Jadi hal negatif yang ada di orkesan itu pun pindah juga ke sholawatan. Yang biasa mereka joget-jogetan, yang biasa mereka minum-minuman, ya seperti itu. Jadi gimana tugasnya saya di dalam dunia persolawatan? Ya mengajak mereka supaya cinta dulu kepada solawatan. Baru saya nanti ajarkan tentang akhlak dan adab bagaimana ketika kita bersolawat. Cuman, ya minusnya gini, dulu saya niatnya kayak gitu. Sekarang malah orang lebur ke saya, Mas. Ngefan ke saya, Habib Hamdi. Saya ini orang yang paling tak libur ya, paling tak libur saya. Jujur, saya ini paling tak libur. Kalau bisa ya, jangan ada yang ngefans sama saya. Cukup kalian semua itu ngefans sama apa yang saya fans. Siapa yang saya fans? Allah sama Rasulullah. Apa banyak? Cukup Allah dan Rasulullah. Wis. Montoro cinta, cinta ke kok. Cinta ke Allah dan Rasulullah. Wis.
Saya ini juga makhluk berdosa. Saya ini manusia. Meskipun saya Habib. Habib itu ya sama. Habib juga manusia. Setiap masuk nggak lagu Ahmad Dhani. Habib juga manusia. Jadi ya plus minusnya di dalam sholawatan itu banyak. Ya saya pun juga merasakan seperti itu. Ya ketika saya di atas panggung, saya melakukan bersolawat, ya juga ada dampak negatifnya juga. Ya ada pro kontra. Lihat kan sampean ya, pasti ada ya. Ada hal negatifnya. Dan ke saya pun juga ada pro kontranya ke saya. Ya beda libur itu biasa lah. Namanya juga orang posisi ada di atas, ya jelas orang pasti ada lah. Kan orang yang di atas itu kan nggak bisa ngontrol semua penonton, kan? Ya. Tapi saya selalu dapat selentingan kabar, ya saya perbaiki satu persatu. Jadi ya gimana caranya saya berusaha supaya sholawat ini tidak dipandang di luar sana sebagai orkes berkedok sholawat. Nah itu Beb, yang marak sekarang memang seperti itu beritanya. Karena kebanyakan yang saya dengar gitu, ada orkes yang berkedok sholawat, gitu saja. Jadi ya saya ingin membuktikan kepada mereka. Tidak perlu saya mengklarifikasi ngamuk-ngamuk. Maksudnya apa mak ngucap sholawat berkedok orkes? Tidak perlu. Cukup kasih bukti saja ke mereka bahwa kita ini loh tidak ada negatifnya. Itu saja. Tapi sekarang saya lagi membenahi diri di dalam sholawat saja. Saya pun juga masih belum benar. Jadi saya juga membenahi diri saya sendiri. Sambil lalu membenahi yang lain. Ya repot lah. Oke, tapi kalau dikembalikan lagi ya daripada lo aslawaden kan gitu. Ya, saya dulu sempat membahasakan seperti itu, banyak yang ngebantah, repot. Daripada salawatan, daripada orkesan, joget-jogetan, lebih baik salawatan. Daripada joget-jogetan di orkesan, lebih baik joget-jogetan di salawatan. Saya pernah membahasakan seperti itu. Ternyata banyak yang ngebantah dan banyak yang ngomen. Lopot lah, salah boleh cacat. Repot. Jadi saya nih berbicara sedikit aja salah tuh repot. Itu di komennya bukan 1-2 orang, ribuan orang yang komen. Bahkan ada yang bilang memang Beb, akan orkes semua pada masanya. Ya. Soalnya gambus sholawat juga ke orkes-orkesan semua sekarang. Gambus kan juga kayak gitu sekarang Ya. Beb, sistemnya. Iya sistemnya. Kalau awal mulai masih lagu aman lah ya, masih sholawat Cak Arab lah. Iya. Bukan sholawat, sorry, Cak Arab lah intinya. Masih Cak Arab. Gambus kan biasanya identik tentang lagu-lagu Arab ya. Iya lagu-lagu Arab membahasakan cinta. Agak malam Didi, jah orkes, lagu-lagu orkes itu Beb. Iya. Emang sudah lagu-lagu orkes. Jadi makanya ya mau gimana lagi zamannya kayak sekarang Beb. Jadi bingung nanggepinnya, ngomong A salah, ngomong B salah, sedangkan para apa ya namanya ya, takut tang bahasa regelero apa ya, para ulama-ulama itu juga rekan kan lo bisa ngontrol kan, nggak bisa ngontrol penonton. Penonton itu kan latar belakangnya berbeda-beda. Iya. Berarti saat joget dekile syuting viral, lepas pukul rata, majelisnya nanti yang kena. Ya. Kan gitu kan. Jadi repot lah. Kayak seumpama di dalam majelisan ini ada salah satu anak majelis yang melakukan kesalahan, yang disalahkan majelisnya. Repot. Serba repot. Jadi saya ini serba repot. Apalagi masuk di dalam dunia persolawatan repot. Ya, saya pun juga masih belum benar. Saya masih membenahi diri. Dan lagi saya diberikan tugas untuk membenahi banyak orang. Membenahi dirinya banyak orang. Jadi repot. Saya masih belum benar. Mau bener orang gitu. Sakit citak. Tidak mudah ya Beb ya. Orang hanya cuma ngomen ya Beb. Orang hanya melihat mungkin dari cover dari luar saya saja. Mungkin Habib ke atas panggung, ben korsena, ben ainga, ben mika nyaman, odin ikawal, ben ser ikawal, ben ria. Nampak mobil masuk nyaman sumole. Mereka tidak tahu apa yang ada di pikiran dan hati saya. Mungkin mereka mikirnya Habib nyaman mulai oleh amplop oleh saya pernah berkata seperti ini. Saya terjun di dunia salawatan ini bukan
sebagai untuk ladang ibadah saya, bukan ladang saya untuk bekerja, bukan. Karena dari dulu almarhum kakek saya juga pernah mengatakan seperti itu. Jadi saya tetap mengikuti lalampa jalannya dari sepo. Jadi tetaplah mengikuti seperti itu. Sampai ada yang iri-irian di dalam panggung solawat. Saya bilang, engkau reong ke atas panggung, menikah bengkok viral, menikah bengkok terkenal. Cuman engkau mengenal lagi ada orang, ada Allah, ini Rasulullah. Itu saja. Ya mun seumpama berdesi beci ke engkau, ngalak tang panggung, lah silakan. Karena solawat itu bukan harus di atas panggung. Solawat di dalam sini pun saya bisa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, itu sudah solawat. Oke. Keren. Paham saya, Bib. Saya mengerti itu. Iya. Oke. Bib, karena waktunya terbatas ya. Iya. Ini sisa satu pertanyaan. Boleh diminum dulu, Bib. Oh, Sampai iya. nih, asuh. Oh, saya lupa jangan. Ini enggak ini, Bib. Air beneran ini, Bib. Biar gak tegang. Siap. Nggak bener ngerakora ini ya? Enggak aman, Bib. Sisa satu pertanyaan, Bib. Tapi ini mungkin apa ya? Pertanyaan titipan ini. Nah. Dari netizen. Nah. Kebaik dari Muhas ke lu. Dari Muhas. Hukumnya katanya, Bib. Sarifah menikah dengan orang biasa itu gimana, Bib? Begitupun sebaliknya. Oh, kalau sebaliknya saya tahu, Bib. Boleh memang. Kalau Sarifah, ini saya menanyakan ini, Bib. Kalau saya menanyakan sama orang yang bukan punya marga Habib, keliru, Bib. Karena sama-sama gak tahu. Iya. Saya menanyakan ini ke sampean karena ya sampean punya marganya itu. Iya. Pasti kan ada penjelasannya. Gimana itu, Bib? Aduh. Agak random, Bib, memang ya. Sudah belok ini dari selawatan Ya. ke ini ya. Pertanyaan titipan ini. Ini agak repot dan saya Iya. pun juga tidak terlalu tahu tentang hukum yang detail. Oke. Intinya gini saja, seorang anak itu kan nasabnya pasti tembus ke seorang ayah, bukan nasabnya itu lari ke ibu. Ketika seorang Sarifah menikah dengan orang biasa, yang jelas bahasanya hukumnya itu kafaah. Apa ya? Jadi nasabnya bisa dikatakan pege. Bukan di Sarifah sama Habib saja ya. Bahkan di keraton pun darah biru itu ada yang seperti itu. Jadi kalau bukan yang setingkat keratonnya, dia tidak bisa menikah dengan dia. Sama juga seperti agama Hindu. Di Bali, kalau tingkatan dewanya dia tidak sama, maka dia tidak bisa menikah. Gitu saja. Hanya sebenarnya sih itu apa ya? Adat istiadat sih. Cuman kalau Habib nikah sama orang biasa, memang tidak masalah. Karena kan anak itu kan norok kepak lah. Bahasanya kepak. Ya pakun bin bapak, bin ibu. Jadi mereka bin orang biasa ya tahu apa. Oke. Malah bahasanya mun Habib atau bagi kiai akabin araji sarang orang biasa si benening atau Sarifah. Marah perempuan itu bisa keangkat derajatnya. Tapi kalau Sarifah atau bening akabin sama orang biasa, seakan-akan elang. Jadi yang biasa lah. Jangan laki. Tadi ya. Iya kan jangan laki kan. Sebenarnya konsepnya itu luas ya, Beb ya, ke keraton ya, orang-orang Hindu juga. Tapi jelas orang awam, Beb, mungkin orang Madura fokusnya ke itu, ke Habib saja. Dan Sarifah, karena Sarifah kan cantik-cantik, kan orang yang biasa seperti Muhas ini contohnya protes mungkin, Beb. Mungkin ya kan bisa jadi. Orang awam kan Sarifah itu kan pasti cantik deh ya. Lepas deh. Mungkin orang biasa seperti saya dan Muhas ini protes, mungkin orang-orang biasa itu. Makanya timbullah pertanyaan seperti ini. Sebenarnya
konsepnya luas berarti ya. Setuju aku itu pendapatnya Beb. Ya, tapi mau banyak Sarifah bener bentong bibi ini nih. Mungkin muhas. Cukup satu saja. Siap Beb. Kasih ke istri kamu tuh bahasa seperti ini. Laisa fi qalbi hubbani wala fil wujudi rabbani. Tidak ada dua Tuhan di dunia ini sebagaimana tidak ada dua cinta di dalam hati. Oh, aduh. Jelek mun cinta tung lek kok biar dedok. Keng mun sayang ketang anak peni. Ya kan ki, Beb. Siap. Mun sayang lebar ketang anak melo tang ki. Mun cinta cukup mun cinta tung lek. Terakhir Tina, terakhir lo papa semorona gula. Kalau sampean sendiri kan ini masih jomblo. Mau Sarifah apa orang biasa? Muhas, aku membantu kamu Muhas. Biarkan takdir yang berbicara. Oke, jika ingin suruh memilih, kalau takdir ya kita gak ada yang tahu. Jika ada pilihan A dan B, memilih. Nggak bisa jawab saya. Oke, nggak bisa jawab. Thank you Beb. Seborna Beb. Seborna takok jangkolang gula bahasana gula lah lo bisa bahasa gula tapi sebenarnya minta maaf juga sama penonton mungkin ada bahasa-bahasa yang nggak enak ya Beb ya. Siap. Oke, thank you teman-teman sudah nonton Dulatip podcast dan jangan lupa buat teman-teman yang pengen glowing Beb, glowing pakai Arta Beb. Pakai Arta LDT Beb. Produknya itu ini skincare-nya cowok-cowok selebgram Madura Beb. Bisa selebgram ya. TikTokers selebgram Madura ngakuiri Beb. Arta semua Beb. Jadi glowing. Jadi buat teman-teman itu yang pengen glowing jangan lupa pakai Arta Beb. Siap. Cara ordernya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Itu ada link Shopee-nya, ada link Instagram dan juga ada link TikTok-nya begitu Beb. Siap. Dan juga buat teman-teman kalau pengen nyewa dekor, kalau mau nikah mau nyewa dekor, saya punya dekor Beb. Hulut Wedding Decoration. Nah, itu mewah banget. Nanti kalian teman-teman itu coba cek dekornya seperti apa. Link TikToknya juga saya sudah taruh di deskripsi. Harganya terjangkau, konsepnya mewah Beb. Begitu. Tersedia berbagai macam ukuran. Yang paling besar 14 meter, ada yang sedang 12 meter, dan ada juga yang paling kecil kita menyediakan 10 meter, Beb. Siap. Untuk harganya paling mahal itu cuma 17 juta, Beb. Dekor plus terop. Beda MUA. Kalau MUA, kalian nanti, kita nanti ngobrol lah di DM ya. Terima kasih, Beb ya. Siap. Terima kasih sudah hadir ke sini. Hah? Mun dekor mari ke tangkeung. Oh iya, kalau nanti sampean nyewa dekor saya, Hulut Wedding Decoration, jangan lupa ke Tangkeng. Saya. Entah itu apa? Selawatan, hapsian. Selawatan boleh. Mau atau ke apa Beb tadi Beb? Kasokan juga boleh. Boleh. Ah itu fresh itu kasokan. Ya kan? Konsepnya keren banget, reken ki ada lah Madura ki ada. Bisa. Kalian bisa tonton YouTube-nya ya, Kasokan. Ya, linknya ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga Kasokan. Thank you sudah mampir ke sini Beb, seporna Beb, takok jangkolang gula. Terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita tutup podcast ini dengan tung dua telok tutup.